Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desya Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai trematoda. Nah, adapun cacing-cacing trematoda yang dibahas di dalam sini yaitu Fasciola hepatica, ada Fasciolopsis boschi, ada Paragonimus westermani, ada Schistosoma japanicum, ada Schistosoma mansoni, dan ada Schistosoma hematobium. Nah, adapun yang akan dibahas di dalam sini mengenai cacing tersebut ada hospes dan penyakit yang disebabkan oleh cacing, ada morfologi cacing, ada siklus hidup, ada aspek klinis dan diagnosis cacing tersebut. Nah, kita masuk pada trematoda. Kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Cytostoma sp. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda, antara lain kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan juga bisa menginfeksi manusia. Nah, selanjutnya kita masuk pada Fasciola hepatica. Fasciola hepatica dapat menyebabkan penyakit fascioliasis. Hospes definitifnya itu adalah manusia, sapi, dan kambing. Adapun hospes perantaranya diantaranya yang pertama itu ada keong atau siput air tawar dari genus Limnea, dan yang kedua ada tumbuhan air. Nah, cara infeksi Fasciola hepatica ini mulai dari makan tanaman air yang mengandung Mates cercaria. Nah, kita masuk pada morfologi dari cacing hepatica fasciola. Nah, cacing dewasa ukuran panjangnya itu antara 20-30 mm dan lebarnya antara 8-13 mm. Bentuknya pipih seperti daun, mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau sepalikon sehingga memberi gambaran seperti bahu atau shoulder ada pada PPT. Kemudian ada shaker. Terdapat dua jenis alat isap, yaitu oral shaker dan ventral shaker yang sama besar ukurannya. Kemudian ada usus. Mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dan sekum. Nah, kemudian ada alat reproduksi. Ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Kemudian ada Vitelleria, adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Kemudian ada telurnya. Telurnya berbentuk ovoid atau bulat lonjong, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operculum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telurnya antara 130 sampai 150 mikron dan lebarnya 63 sampai 90 mikron. Waktu telur ini keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Kemudian kita masuk pada siklus hidup. Telur cacing keluar beserta tinja dari penderita dan masuk ke dalam air. Pada dalam kurun waktu 9-15 hari terjadi pertumbuhan Miracidium. Setelah menetas, Miracidium dapat berenang, mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Di dalam tubuh siput, Miracidium tumbuh menjadi Sporokista, Redia, dan selanjutnya berkembang menjadi Cercaria. Cercaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metacercaria yang infektif. Jika manusia termakan stadium infektif atau kista metacercaria yang terdapat di dalam tumbuhan air, di dalam duodenum metacercaria akan melepas dari jaringan tanaman ale, melakukan migrasi melalui aliran darah, dan sebagian besar mencapai saluran dan kandung empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Nah, lalu kita masuk pada aspek klinisnya. Cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru-paru, dan jaringan di bawah kulit. Kemudian selama fase migrasi atau fase akut dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia. Gejala yang timbul bergantung pada organ yang tempat cacing tersebut bermigrasi larva.
Nah, kemudian kita masuk pada diagnosisnya. Diagnosis pastinya terjadi infeksi Fasciola hepatica, harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradermal dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fasciolasis hepatica. Nah, selanjutnya kita masuk pada Fasciola busci. Cacing trematoda yang terbesar ukurannya ini sehingga disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau gastrointestinal fluke. Penyakit yang disebabkan oleh cacing Fasciola busci ini adalah fasciolopsiasis dan hospes definitifnya yaitu manusia, anjing, dan babi. Adapun hospes perantaranya diantaranya ada keong air dan lain-lain sebagainya. Cara penginfeksiannya yaitu dengan memakan tumbuhan air yang mengandung mate cercaria. Nah, kemudian kita masuk pada morfologinya. Cacing dewasa berbentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20-70 mm dan lebar badan antara 8-20 mm. Kemudian ada acetabulum. Ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral shaker. Kepala. Bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau cepalikon. Kemudian ada usus dan alat pencernaan. Terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan esofagus yang pendek, diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Kemudian ada alat reproduksi, terdapat 2 testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Kemudian ada ovarium, tidak bercabang dan terletak di pertengahan tubuh. Kemudian vitellaria, organ ini terletak di sebelah letal sekum, tersebar mulai dari ujung posterior setinggi ventral shaker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Kemudian ada uterus. Bentuk uterus ini melingkar menuju ke arah batas anterior ventral shaker dan berakhir pada anterium genital. Kemudian ada telur, mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron. Berdinding tipis tembus sinar, kemudian mempunyai operculum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarna kekuningan. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir setiap harinya. Kemudian kita masuk pada siklus hidup. Telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embroniasi dan menetas di dalam air sekitar 3-7 minggu pada suhu hangat dan melepas mirasidium. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput parasit berkembang menjadi beberapa stadium: Sporokista, Redia, dan Cercaria. Cercaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas di dalam air dan selanjutnya menjadi kista metacercaria pada tanaman air. Mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metacercaria. Kemudian akan mengalami ekstasi di dalam duodenum dan melekat pada dinding usus. Berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang dari 3 bulan. Melekat pada dinding usus hospes mamalia. Nah, kita masuk pada gejala klinisnya. Gejala klinis fasciolopsiasis busci terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulerasi, dan abses sehingga menimbulkan keluhan nyeri, epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarka. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah tepi menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Nah, kemudian kita masuk pada diagnosisnya. Untuk menegakkan diagnosis, pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu, dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Nah, kemudian kita masuk pada Paragonimus westermani. Paragonimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental lung fluke, menyebabkan penyakit fasciolopsiasis. Hospes definitifnya yaitu manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Adapun hospes perantaranya diantaranya keong air tawar, potamon, dan udang air tawar. Adapun cara menginfeksinya yaitu makan ketam atau udang mengandung mate cercaria dimasak kurang matang.
Kemudian kita masuk pada morfologinya. Adapun morfologi cacing dewasanya yaitu berbentuk lonjong atau ovoidal berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mm kali 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup, cacing paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati bentuknya seperti bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula yang berspirna yang merupakan ciri khas morfologinya. Shaker. Cacing paru mempunyai dua jenis alat isap yaitu oral shaker dan ventral shaker yang sama besar. Vitelliria. Kelenjar vitelin ini mempunyai banyak cabang memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Kemudian ada alat reproduksinya. Terdapat dua testis berlobus yang tidak teratur bentuknya, yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral shaker. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Kemudian kita masuk pada siklus hidup. Telur yang belum berisi embrio disekresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan pada feses. Di alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio kemudian menetas di air. Mirasidia menjadi hospes perantara pertama yaitu siput dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput, Mirasidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan yaitu sporosis, radiae, dan akhirnya menjadi serkaria dan keluar dari tubuh siput. Serkaria mencari hospes perantara kedua yaitu krustasea seperti kepiting atau udang kerang. Di situ serkaria mengalami ensistasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metaserkaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus atau duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing. Kemudian kita masuk pada aspek klinis. Manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptisis, kemudian gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis sehingga terjadi mendiagnosis dengan tuberkulosis paru. Kemudian ada diagnosis. Diagnosis pasti paragonimiasis, harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil operasi pleura. Kemudian ada Schistosoma sp. Schistosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Schistosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia yakni Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma hematobium. Nah, Schistosoma japonicum penyebarannya di timur jauh atau Cina, Filipina, dan Indonesia di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakit yang ditimbulkan yaitu Schistosomasis japonicum atau Oriental Schistosomiasis. Hospesnya yaitu hospes definitif antara lain manusia, kucing, dan anjing. Kemudian hospes perantaranya yaitu Keong oncomalenia. Kemudian cara menginfeksinya yaitu melalui penetrasi kulit oleh Cercaria. Kemudian kita masuk pada morfologi. Cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau flame cell beserta dengan salurannya. Adapun morfologi jantannya yaitu tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat. Bagian kaudal dari ventral shaker berbentuk celah atau canalis gynecoporus. Testis berbentuk bulat, jumlahnya 6-8 buah. Kutikula halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Kemudian pada cacing dewasa betinanya itu tubuhnya langsing panjang 1,9 cm. Ovarium di tengah tubuh dan berisi uterusnya berisi telur. Nah, adapun morfologi telurnya Schistosoma japonicum ini telurnya berbentuk oval berukuran 67 mikrometer kali 50 mikrometer, mempunyai spina telur berupa lateral knob.
Kemudian kita masuk pada Cytostoma mansoni. Bisa juga disebut juga S. americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Kemudian menyebabkan penyakit Schistosomiasis mansoni atau Schistosomiasis usus. Adapun hospes definitifnya yaitu manusia dan kera. Hospes perantaranya diantaranya ada keong, air tawar, biompalaria, SPP. Cara menginfeksinya yaitu melalui penetrasi kulit oleh Sersaria. Adapun morfologi dari cacing dewasanya yaitu ditemukan di dalam vena mesenteria di daerah usus besar, segmen distal ileum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Kemudian ada morfologi jantan, tubuhnya lebar, panjang 1 cm, kotikula ada tonjolan-tonjolan kasar. Testis yang jumlahnya 8-9 buah. Kemudian ada morfologi dari betina. Tubuhnya lebih langsing panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm. Ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Di dalam uterus terdapat telur. Cacing betina sering terdapat di dalam celah atau kanalis gynecoporus. Kemudian ada morfologi telurnya. Telurnya berbentuk oval berukuran 114-175 mikrometer dikali 45-60 mikrometer, mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan, seperti yang ada pada PPT. Nah, kemudian ada Schistosoma hematobium. Biasa juga disebut vesical blood fluke karena habitat pada pembuluh darah vena di vesicaurinaria dan plecus venosus di daerah pelvis. Penyebarannya di Afrika dan Timur Tengah. Adapun penyakit yang ditimbulkan yaitu penyakit Schistosomiasis hematobium. Hospes definitifnya yaitu manusia. Adapun cara menginfeksi dari cacing ini yaitu penetrasi kulit oleh Sersaria. Nah, kemudian kita masuk pada morfologinya. Adapun morfologi cacing dewasa jantan yaitu cacing jantan berukuran 10-15 dikali 0,8 sampai 1 mm. Kotikula diliputi bintil-bintil halus dengan sejumlah testis 4-5 buah. Adapun morfologi dari betina yaitu cacing betina berukuran 20 mm, ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Adapun morfologi dari telurnya yaitu berukuran 112 sampai 179 mikrometer dikali 40 sampai 70 mikrometer, mempunyai spina terminalis seperti yang dilihat pada PPT. Adapun siklus hidup dari Schistosoma sp. Infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit. Serkaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk ke dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi schistosomula. Parasit masuk ke kapiler dan sistem limfatik, migrasi melalui beberapa jaringan yaitu paru-paru, jantung kiri, hati, dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasang. Cacing dewasa habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada S. japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersama tinja atau urin. Nah, kemudian kita masuk pada aspek klinis. 3 tahapan klinis pada Schistosomiasis yaitu masa inkubasi biologis, tahapan stadium akut, dan tahapan stadium kronis. Nah, masa inkubasi biologis, waktu antara saat masuknya Serkaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa, terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai keradangan akut pada hati. Tahap stadium akut, pada tahap yang terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan pendarahan, pembentukan pseudopses, pseudotuberkel, dan pembentukan jaringan ikat. Kemudian ada ketiga tahap stadium kronik.
Pada tahap stadium kronik terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat terjadinya sirosis. Terjadi pembesaran limfa, asites, dan ikterus. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Kemudian kita masuk pada diagnosisnya. Diagnosis pasti skistosomiasis ditentukan jika ditemukan telur skistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita. Pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum, telur skistosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur Schistosoma japonicum dan telur Schistosoma mansoni dapat ditemukan dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Nah, adapun perbedaan dari spesies Schistosoma bisa dilihat pada PPT. Ada perbedaannya mulai dari ukuran cacing, tuberkel kulit, testisnya, ovariumnya, dan spina telurnya. Teman-teman mungkin bisa membaca di atas karena saya tadi sudah menjelaskan dengan secara rinci, cuman di PPT-nya ini kita meringkas saja supaya teman-teman lebih paham tentang perbedaan dari schistosoma ini. Nah, segitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.